Halo, selamat datang di channel kesayangan kita ini, teman-teman. Oke, ini lihat ya, di depan saya sudah ada apa ya? Di sini ada SSD ya, Solid State Drive ya, teman-teman ya, dengan merek Adata 1 TB ya, teman-teman ya. Di mana ini SSD yang paling banyak dicari orang ya, teman-teman ya. Adata 1 TB dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar 700K teman-teman, 700K-an ya, 700K lebih lah, nggak sampai 800K teman-teman. Di sini kita akan unboxing dulu ya, dan alasan kenapa saya membeli SSD Adata 1 TB ini nanti akan saya jelaskan ya, teman-teman. Pertama kita akan cek dulu ya gimana ini packagingnya ya, teman-teman ya. Cuma sederhana seperti ini sebenarnya ya, cuma ada tulisan 1 TB, speed up to 520 Mbps ya, teman-teman ya. Adata SU650 untuk tipenya, 2,5 in SATA 6 GB per second ya, teman-teman ya. Dan di sini untuk bagian belakangnya cuma ada tulisan seperti ini ya, yang nggak mungkin kalian baca kalau kalian beli tentunya. Tentu saja saya nggak baca juga, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan unboxing ya, teman-teman. Tapi saya jelaskan lagi ya. Tadi kan kenapa saya membeli Adata ini ya, itu intinya saya akan mengganti yaitu harddisk saya, teman-teman. Dan di sini ada SSD saya. Ini juga untuk penyimpanan data, tapi menurut saya kurang ya. Kalau di sini mereknya Kingston ya, untuk itunya 256 untuk apa, storage-nya. Jadi untuk saya tentu saja gaming ya, teman-teman ya, untuk 256 itu kurang begitu banyak ya. Mungkin cukup 2 game dia udah penuh ya, teman. Belum data-data yang lain. Di sini saya backupnya data saya yang lain, dan ada game yang lain itu pakai harddisk ya, harddisk ini 500 GB, teman-teman. Saya mau gantikan ini ya. Ini health-nya itu sudah 9%, jadi sudah nggak layak lagi. Jadi akan saya ganti hari ini ya. Kita akan nggak pakai harddisk ini lagi, kita tinggal pakai yang ini aja, SATA 2 ya, 256-nya masih saya pakai, ditambah 1 TB untuk data dan gaming yang lainnya tentunya ya. Karena terus terang 256 kurang ya. Tapi Bang, kenapa kok nggak beli SSD 1 TB aja? Nah, itu untuk SSD apa, SSD NVMe 1 TB ya. Kenapa nggak beli itu, Bang? Kan selisih sedikit harganya. Kenapa saya nggak beli NVMe 1 TB? Karena saya sudah pakai NVMe, teman-teman. Dan di motherboard saya atau di mobus saya itu slot NVMe-nya cuma satu. Jadinya saya pakai itu apa, cuma satu, tapi 256 ya untuk OS ya. Itu untuk data dikit-dikit lah ya, nggak bisa banyak ya, karena cuma 256, makanya saya butuh SATA lagi. Untuk saya asumsi itu kecepatannya, butuh kecepatannya kalau main game tuh biar loadingnya lebih cepat tentunya ya, makanya saya beli Adata ini ya. Dan kenapa saya nggak beli harddisk ya, karena itu harganya terpaut selisih dengan SSD ini, teman-teman. Untuk 1 teranya ya, teman-teman, terpaut selisih. Mending saya beli ini karena transfer rate-nya lebih gede tentu saja untuk SSD. Cuma keunggulannya untuk harddisk itu, kalau kalian apa, data kalian hilang atau kehapus atau apa, itu kalian bisa recovery ya. Berapa tahun kemarin data kalian tuh, waduh ini data penting aku butuh itu, kalian bisa recovery. Kalau harddisk itu seperti itu ya, jadi dia bisa direcovery karena filenya itu nggak benar-benar terhapus sebenarnya di dalam harddisk itu ya. Jadi kalian jangan simpan file macam-macam di harddisk ya. Kalau kalian jual komputer kalian, harddisk kalian, kalau ada orang yang ngerti cara recovery file, itu bahaya, teman-teman. Dan kalau SSD ini, kalau kalian hapus data ya hapus, nggak bisa direcovery lagi lah itu ya. Itu menjadi sebuah keunggulan dari harddisk itu, kalau ada data penting ya itu ya bisa direcovery. Tapi kalau SSD kalian nggak bisa. Ya udahlah ya, langsung kita unboxing saja, teman-teman ya, lewat sini. Ini bentar. Kita buka ya. Ini kayak dijepit aja ini kayaknya. Tapi ini tulisannya pull and open di sini. Ah, udahlah, gini aja. Saya juga enggak kita pakai. Oh ya, teman-teman, ini untuk garansinya saya beli itu, ini offline ya saya belinya. Kalian bisa beli di toko online oranye atau ijo. Harganya enggak terpaut selisih banyak kok. Kalian bisa beli di sana. Cuma saya suka beli offline karena di sini dia punya toko online
tapi di toko offline-nya harganya lebih murah, sekalian bisa main-main sama lihat-lihat apa aja barang-barang yang baru di sana ya. Oke, tampilannya seperti ini cukup biasa ya, kayak SSD-SSD yang lain. Ini saya bandingkan dengan Kingston ya. Untuk build quality-nya ya nggak jauh beda lah ya teman-teman ya. Cuma kalau ini Kingston ini sama dari plastik semua coy. Cuma lebih elegan ya untuk dari warnanya ini kayak doff gitu, ada semacam ya warnanya apalah mengkilap-mengkilap kecil-kecil kayak gitu ya. Ini tampilannya seperti ini ya, garansinya 1 tahun. Jadi mengapa saya pilih SSD ini, terutama mereknya Adata ini? Ya yang jelas untuk di kelasnya 1 tera ini sudah cukup terjangkau ya, harganya 700-an. Untuk alasan harddisk yaitu saya sudah jelaskan tadi, dan kenapa saya nggak pilih SSD NVMe ya karena slotnya cuma satu. Kalau saya mau beli 1 tera SSD NVMe, yang satunya kan nganggur, nggak keguna kan, daripada itu sayang kan. Apalagi nanti saya harus install ulang atau cloning Windows saya lagi kan terlalu ribet. Mending saya untuk data, untuk gaming saya simpan di sini ya teman-teman. Jadi untuk worth it lah ya. Ini juga banyak yang beli untuk dari PS3, PS4, PS4, PS3 lah ya. Itu udah itu karena harddisk itu sudah semakin langka ya, apalagi yang ukurannya segini ya. Itu udah semakin langka, jadinya sangat worth it ya, apalagi untuk apa? Membaca datanya dia lebih kenceng, jauh 10 kali lipat lebih daripada harddisk tentunya, makanya sangat worth it kita beli SSD ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin singkat dulu tentang SSD SATA yang saya beli hari ini ya. Tentu saja langsung akan saya pasang ya, nggak lama-lama. Nanti untuk gamenya saya mulai install di sini, dan data tipis-tipis lah. Mungkin untuk game ya bisa 5 game saya pakai sini atau 4 game ya, sekitar 500 gigaan ya. Sisanya nanti mungkin bisa buat data-data yang lain aja. Dan mungkin saya akan backup data saya itu di flash disk ya, karena ini nggak bisa recovery tentu saja ya. Jadinya untuk jaga-jaga kita harus juga punya backupan ya. Tapi akan saya backup di flash disk atau di SSD internal atau hard disk internal tentunya ya. Eksternal bukan internal teman-teman. Jadi cukup worth it kalian beli ini. Untuk backup juga kalian juga perlu ya. Data itu harus di backup teman-teman. Jangan sampai nggak di backup. Jika terjadi suatu masalah apa, kalau SSD ini mati total atau kita nggak ingin ya kayak gitu ya. Tapi kita masih punya backupannya. Nah itu backupan itu penting ya. Kalian yang bergerak di bidang IT itu pasti tahu backup data itu penting ya. Apabila berapa minggu sekali atau berapa hari sekali atau berapa 1 bulan sekali itu wajib untuk backup data, daripada data kalian hilang kalian harus input lagi 5 tahun 1 tahun kan. Kalau kalian input 1 minggu kan mudah, atau mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali nggak masalah juga ya. Kalau kalian yang butuh data yang selalu diperbaiki, up to date tentunya ya, itu di backup harian itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara seperti apa ya, subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, share ke sosial media kalian, dan kita akan ketemu lagi di video review saya yang lainnya SSD SATA 1 tera ini.